Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahid dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan dua narasumber yang luar biasa ya. Kita akan membahas persoalan yang lagi rame dibicarakannya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat ya, mendapat musibah, kemudian Aceh juga kita turut berduka cita atas musibah. Semoga mereka dilapangkan dada dan segera pemerintah bantu untuk mereka lebih baik lagi dalam waktu dekat ini. Demikian. Oke, di hadapan kita saya mengulangi ya, ada dua narasumber yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada pelapor kasus uang siluman DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Tuan Guru Najamuddin Mustafa. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua Tuan Guru ya. Iya. Orang bertanya-tanya ini apa lagi yang mau dibahas gitu. Oke, di sebelah kiri saya ada Prof Asikin, akademisi dari Universitas Mataram Unram. Assalamualaikum Prof. Terima kasih ya. Oke, Prof, kemarin saya dengar kabar pulang umroh, Prof. Alhamdulillah baru pulang. Aman Prof? Amin. Oke, terima kasih. Baik, kita tahu ya bahwa baru 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi ITB atas kasus dugaan uang siluman yang dibagi-bagi kepada oknum anggota DPR di Pemprov NTB. Kemudian yang menarik nih ya, sekarang ini ada pengajuan pra-peradilan oleh dua tersangka. Pertama, Bang Iju ya, dia tersangka dari politisi Partai Demokrat, kemudian Hamdan Kasim, politisi dari Partai Golkar. Mereka mengajukan PP. Itu update terbaru kasus ini. Oke, sebelum ke sana kita bahas soal PP, saya tertarik untuk berbicara dulu dengan narasumber kita sekaligus pelapor kasus ini, yaitu Tuan Guru Najam. Tuan Guru Najam, oke. Yang menarik ini Tuan Guru, saya pengen dapat dulu tanggapan Tuan Guru setelah adanya 3 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Apa tanggapan Tuan Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina autul ilma darajat amma ba'du. Kanda saya yang tak henti-hentinya membimbing saya dalam kasus ini, Prof. Zainul Asikin, yang saya hormati, Dinda Diki, ya ini yang kedua kali benar. Mempodcast saya ya, pada hari di Peraya waktu itu, sekarang di tempatnya beliau ini. Jadi kalau kita berbicara tentang dana siluman ini adalah sebenarnya sudah tidak siluman hari ini kan, sudah menjadi terang benderang barang ini. Dulu asalnya ini dikatakan siluman itu karena belum terang ya. Nah, tapi kita sudah bersama-sama dengan Prof Ikin, dengan kawan-kawan lain menterang benderangkan barang ini kan. Nah, bermula seperti dulu, seperti cerita saya sama Dinda Diki adalah tidak ada terjadi perkara ini kalau tidak ada sebab. Sebabnya itu adalah regulasi atau kebijakan gubernur dalam menggeser pokir 38 anggota DPR yang jumlahnya 76 miliar. Itu sumbu apinya. Ya, dengan segala dinamika, fenomena yang terjadi pada waktu itu kan, sehingga sampai akhirnya seperti ini. Saya sebagai pelapor ini tidak pernah menyerah, Dinda Diki kan. Walaupun orang menghina, menghujat saya tidak menyerah. Apalagi pada pertengahan itu saya ketemu kanda saya, Prof Asikin, yang memberikan motivasi kepada saya. Termasuk PDIP di dalam kepartian, fraksi PDIP, dan termasuk ketua DPD 1-nya, Bung Rahmat, memberikan motivasi juga kepada saya. Jadi dua orang ini tidak akan saya lupa ini, dari akademisi dan dari partai politik mengebek saya. Terhadap kasus ini ya? Terhadap kasus ini. Nah, kan semua kita sudah tahu dinamika ini. Nah, jadi ketika hari ini ada tersangka 3 orang ini adalah buah daripada regulasi ini yang harus dicatat oleh banyak orang kan? Buah daripada kewenangan atau kebijakan Pemprov NTB dalam membuat regulasi yang salah terhadap pergeseran pokir. Nah, lalu beberapa bulan kemudian setelah terjadi pergeseran itu, saya terus mengejar, mencari tahu tentang ini. Nah, di pertengahan itulah kita temukan bahwa ada pengembalian setelah saya obrak-abrik menggunakan rekaman yang pernah saya dengar, nyata rekaman itu
Yang punya rekaman itu adalah DPRD dari fraksi PDIP itu. Oh, Anda dapat sumber video obrolan itu dari sana? Dari itu, di situ clear sekali itu dia nyatakan, ya kan, ada ibu yang meminta poker itu dalam bentuk program. Tetapi kepala BPKAD bilang tidak bisa ibu dapatkan ini karena ini sudah keputusan atasan. Sudah keputusan pimpinan. Maka sebaiknya ibu ketemu HK, ketemu Iju saja sudah, saya teleponkan sekarang, lebih baik minta uang. Itu kan jelas itu. Lalu ada rekaman-rekaman berikutnya yang namanya W, yang namanya yang termasuk tersangka ini disebut juga di situ, di dalam rekaman-rekaman itu. Nah, saya ingat itu hari Sabtu, Prof, saya mendengar rekaman itu, Senin mulai ribut saya. Ribut dulu di media, suara semua ribut. Termasuk cerita tadi itu. Prof mengatakan kembalikan ihram, tinggal orang ini pada mengembalikan. Nah, dalam pengembalian itulah ternyata ada apa-apa yang saya ributkan sesuai dengan rekaman itu. Nah, dari rekaman ini kan harus dikaitkan, Prof, dengan pergub. Jangan kaitkan dengan yang lain supaya tidak salah. Jadi rekaman ini penegak hukum APH harus kaitkan dengan pergub yang keluar itu. Berarti ada unsur ya mens rea permufakatan jahat yang terjadi berdasarkan rekaman itu HP-nya B ini ya dengan pergub yang diterbitkan 02 dan 06 oleh gubernur. Lalu setelah connect itu dia keluar barang ini yang dikembalikan itu berupa uang. Hari ini kan yang dikejar oleh APH adalah sumber uang. Pasti dia akan temukan oleh APH sumber uang itu. Tidak mungkin karena pembagian ada, yang membagi ada, yang menerima ada. Nah, tentu nanti pasti yang memberi ini akan menerangkan bahwa uang itu dari sini. Uang itu dari sini, uang itu dari sini segini, dari sini segini, dari sini segini. Nanti begitu ketemu orang yang memberi uang ini yang namanya pemborong, ya. Karena ini kan pemborong yang dicurigai Prof. Pasti dia akan mengatakan pemborong, kenapa kamu barang ini beli? Pasti dia mengatakan kan ada pergub dasar itu. Tidak mungkin seorang pemborong, kontraktor berani mengeluarkan uangnya berspekulasi tanpa ada dasar. Nah, dasar itu berdasarkan keterangan daripada rekaman itu adalah peraturan gubernur itu. Nah, maka saya sangat hakul yakin semua yang terjadi di DPRD ini adalah korban regulasi, bro, menurut saya, Rob. Korban regulasi atas keluarnya kebijakan gubernur yang mengakomodir poker DPRD. Belum kita bicara lagi BDT, lebih dahsyat lagi nanti ini. Baik. Tapi ini kita bicara ini aja Silumani, karena Silumani sudah mengorbankan orang kan. Oke, baik, saya potong sedikit sebelum ke Prof. Tuan Guru, sejauh ini dari 3 tersangka yang sudah ditahan oleh Kejati ini, peran mereka apa sih sebenarnya? Kalau informasi yang Anda peroleh sehingga Anda percaya diri melapor kasus ini dulu, Prof. Jadi kan saya dulu mendapatkan cerita dari orang dekatnya gubernur dulu. Ya. Tuan Guru katanya, sebenarnya begini peristiwa ini katanya kan. Ini setelah kita ribut ya, tapi belum kepada tersangka, belum kepada yang lain-lain kan. Dia bilang begini orangnya. Jadi gubernur pernah cerita sama saya katanya. Orang ini. Apa ceritanya? Sebenarnya semua ini berawal dari Iju datang berkeluh kesah ke saya. Minta bagian. Tapi kan saya tidak bisa bagaimana caranya meminta bagian. Nah, ini nanti coba diklarifikasi ke Iju oleh PH-nya ini, kata saya ini benar apa tidak ini, karena cerita ini kan. Nah, tapi saya hubung-hubungkan ada unsur benarnya. Akhirnya gubernur menelpon kepala BPKAD. Nah, setelah bertemu di ruangan gubernur BPKAD, Iju dan ini 3 orang ini, di sanalah merumuskan tentang bagaimana cara melakukan pergeseran sehingga DPRD yang 38 ini dapat bagian. Nah, maka di situ menurut orang yang tidak pada saat ini sepakat dia menggeser poker DPRD lama yang 38 dikasih kepada 38 dengan jumlah 76 yang diambil, 76 yang diberikan pada yang baru. Nah, ini makanya ini linear sekali juga ini kan. Nah, unsur kebenaran cerita orang ini, Prof, menurut saya itu 90% ini. Karena faktanya yang digeser 38, yang diberi 38, angka 76 yang diambil, 76 yang diberi. Nah, berarti benar ceritanya anak ini kalau menurut saya. Nah, setelah jadi dia itu merumuskan 3 orang,
Menurut dia asalnya tiga orang ini, Iju, Nur Salim, sama gubernur di ruangannya gubernur. Nah barulah itu disebar kepada, dikonstruksi oleh yang lain-lain. Nah Iju menurut keterangannya ini balik ke DPR menceritakan kepada yang lain-lain di sana termasuk Hamdan dan Acip, katanya dia kan, sebagai tim eksekutor daripada apa yang akan dibuat oleh gubernur bersama dengan NS ini. Oke. Ini ceritanya ini. Tetapi saya melihat benang merahnya ada kebenaran itu. Kalau saya melihat fakta yang sekarang. Oke. Nah akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pemborong membeli pokir itu, rupanya ini kan, melalui orang-orang yang dekat dengan tiga orang ini. Nah sekarang ini maka yang tiga orang ini harus jujur dia Prof, kalau mau dia ringan, ya kan, supaya dia jangan termasuk sebagai inisiator, supaya penasihat hukumnya bisa mengatakan bahwa tanpa pergub tidak ada bagi-bagi uang. Ini yang harus dipaksakan oleh penasihat hukum yang tiga ini. Saya ingin mengatakan, memberikan petunjuk bahwa hanya dengan lahirnya pergub inilah dia bisa terjadi bagi uang ini. Oke. Ini yang harus saya jelaskan kepada penasihat hukum ini. Jangan lagi dia bicara gratifikasi dan lain sebagainya kan. Kalau digratifikasi dan udah jelas salah menurut profesor tadi kan. Oke. Berarti saya ulangi Tuan Guru. Berarti peran pertama di sini adalah ada Bang Iju, Bang Gubernur. Iju. Oke, sebentar dulu. Yang tiga tersangka kita sebut. Ya, Saya tidak mau kaitkan gubernur dulu nanti dulu. Kan ini sudah terang tiga tersangka yang ditahan. Ada Bang Iju pertama yang seperti yang sampaikan tadi mohon gitu. Terus terlibatlah dua tersangka yang lain. Yang lain Bang melalui Aceh Iju dan Hamdan Kasim. Berarti yang awal masuk ini adalah si Iju. Menurut keterangan orang yang ngasih tahu saya ini. Siapa orang yang dimaksud? Nggak usah saya sebut di sini kan. Dia apa orang pemerintah? Politisi? Iya, mantan anggota DPR. Oh mantan, oke. Baik, saya geser ke Prof. Asikin. Baik Prof. Ini kita tahu Prof bahwa kasus ini baru-baru saja mereka daftar ya melalui PH-nya untuk melakukan pra peradilan, memastikan keabsahan dari penetapan mereka sebagai tersangka. Tanggapan Prof soal ini yang dua tersangka ini Prof. Langkah hukum mereka Prof. Menurut Prof. Ya sebenarnya sah-sah saja ya seorang yang tersangka yang sudah ditahan melakukan pra peradilan sah saja. Cuman agak berat ya, karena pra peradilan itu kan melakukan gugatan terhadap kekeliruan terhadap status tersangkanya, keliru dalam menetapkan status tersangka, keliru dalam melakukan penahanan. Jadi kalau sudah secara prosedural ya, APH itu melakukan tindakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, ya apanya kita mau pra peradilan? Misalnya ketika dipanggil tidak pakai surat, nah itu yang kita pra peradilan kan, cuma ditahan gitu kan. Tapi kan saya melihat semua langkah APH itu kok sangat berhati-hati. Panggilan ke-1, panggilan kedua, panggilan ketiga, itu kan misalnya proseduralnya nggak ada yang dia lompati. Jadi agak berat pra peradilan itu bisa dikabulkan kalau secara prosedural APH sudah memenuhi standar hukum. Kedua, secara substansi misalnya menetapkan orang sebagai tersangka kan cukup secara objektif memenuhi dua barang bukti kan gitu. Ya udah apanya lagi kecuali masih diragukan dua alat barang bukti terus tiba-tiba saya tersangkakan, ya udah ke pra peradilan. Saya melihat memang pra peradilan ini agak prematur ya. Prematur sehingga sulit untuk dikabulkan. Ini prediksi saya. Tapi sekali lagi bahwa pra peradilan hak bagi tersangka atau terdakwa. Baik, Prof, saya geser. Ini tadi disampaikan sama pelapor ya, Tuan Guru Najam, soal sedikit gambaran rentetan kasus ini dari awal. Ada disampaikan tadi si Iju atau tersangka ya, konsultasi awalnya ke Pak Gubernur disampaikan, kemudian di situ mencari sumber uang untuk dibagi-bagi. Nah, saya pengen tahu, Prof, apakah dengan ditetapkan 3 orang tersangka ini, ada tidak potensi tersangka lain di dalam kasus ini kalau Prof melihat? Tersangka lain kan banyak sekali. Ini kan baru
katakanlah gelombang pertama ini. Oh iya. Oh ini gelombang pertama menurut Prof. Pertama yang 3 ini kan, belum gelombang kedua, gelombang ketiga kan, itu banyak sekali. Tentu HPH Kejaksaan mempunyai strategi untuk memulai penahanan pada gelombang pertama dulu ini. Gelombang kedua bisa siapa? Karena hukum itu kan dalam pidana itu ada pelaku, kan? Pelaku. Ada yang turut serta melakukan, gitu. Ada yang menyuruh lakukan. Nah, jadi 3 pasal dalam KUH pidana itu. Ini kan belum diambil 3 pasal ini, yaitu siapa yang menyuruh lakukan. Benar. Loh kalau yang udah bilang yang nyuruh lakukan saya NTB 1 kan misal kan. Kan kena ada NTB 1. Kalau para yang tertahan sekarang menyebut mengatakan, oh, yang nyuruh saya kan dia gitu. Maka pasal 55. Oke. Ya, definisinya itu ikut serta melakukan dan menyuruh lakukan. Ini yang belum dianu. Nah, akan terbongkar kalau yang sekarang ini ditahan mau transparan mau jujur, dia yang suruh saya kenalah yang dia itu. Oke. Siapapun yang disebut. Nah, itu dikategorikan adalah menyuruh lakukan. Pelaku menyuruh lakukan turut serta bareng-bareng. Berjamaah. Turut serta dan berjamaah. Itu turut serta namanya. Jadi pasal 55, 56, 57 itu dibagi menjadi itu. Yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan. Oke. Nah, yang kita menarik kan menunggu ini pengakuan dari 3 orang ini. Siapa yang suruh dia ngumpulin duit kan? Terus dibagi-bagi. Nah, terus untuk dibagi-bagi. Siapa yang nyuruh nyari lain lagi, nyari broker. Oke. Ini menarik, kasus ini konstruksinya menarik ya. Nah, kita tunggu aja. Tapi langkah kejaksaan nampaknya dia memulai dari yang 3 dulu. Nanti ditambah dengan yang menyiapkan dana, kan beda itu. Gitu, mensupport. Mungkin gelombang kedua ini yang 8 orang ini. Kan 38 ini. 8 orang ini adalah kelompok yang ini. Nomor 2 ya. ngasih duit ini, duit. Sumber duit itu. Oke. Karena bukan satu sumber duit ini, banyak pengusaha. Oke, baik Prof. Lanjut Prof, sebelum ke Tuan Guru kembali. Ini sekarang kita tahu bahwa ada pengembalian Prof. Oke. Dari kacamata hukum Prof, apakah mereka selamat dari jeratan kasus ini ketika uang itu dikembalikan ke kejaksaan? Ya, dalam perspektif undang-undang korupsi kan kita bicara pengembalian setelah orang berstatus tersangka itu tidak berdampak pada kasus itu sendiri, dia tetap akan terkena pidana ya. Karena apakah nanti itu akan dikurangi apa tidak, kita nggak tahu. Apakah ada dampak dari pengembalian setelah jadi tersangka. Tapi yang berdampak mutlak itu bagi yang mengembalikan sukarela sebelum statusnya jadi tersangka. Itu yang nggak jadi dia jadi tersangka. Sebelum penyidikan gitu. Ya, sebelum statusnya menjadi penyidikan. Itu dalam hukum itu nggak. Itu batas waktunya kapan? 30 hari. Setelah kasus ini meledak. Oh begitu. Meledak maksudnya dia cepat-cepat sukarela mengembalikan. Oke, itu selamat lah ya bagi yang sudah mengembalikan. Ya, belum status tersangka. Pokoknya dia sukarela. Nah itu namanya dia punya itikat baik. Ya. Tegudertro itu bahasa Belanda kan. Punya itikat baik tanpa pernah disuruh. Pokoknya dia pergi ke kejaksaan, ada saya terima uang nggak jelas. Saya pernah dulu begitu. Dikasih uang? Pernah, banyak. Ketika saya jadi ketua panitia penerimaan pegawai negeri dulu, saya pernah jadi ketua. Itu siapa yang naruh uang berkardus-kardus di meja depan tamu saya, enggak saya tahu. Saya pergi kembalikan, Mbak ini uang nggak tahu berapa isinya ini. Saya kembalikan. Selesai saya. Oke. Kalau saya terima itu terus nggak dia lulus yang nitip itu. Salah. Saya laporkan kan, mungkin terima uang sekian kardus. Ini saya titip nggak lulus. Anak saya nggak lulus. Gitu. Kena saya. Tapi karena saya begitu tahu di meja uang tamu sok berdus-dus uang itu, saya telepon Kapolres itu. Pak Kapolres ini bisa bantu Anda. Kenapa? Ada uang bertumpuk-tumpuk di meja saya ini. Silahkan ambil. Aman sampai sekarang. Oke, baik Prof.
Ini kan ada yang mengembalikan dan tidak berarti Prof ya. Ada yang mungkin lewat dari batas waktu yang 30 hari maksud Prof tadi. Ini bagaimana dengan nasib mereka yang mengembalikan lewat dari batas itu, Prof? Iya, itu kan makanya dia terus jadi tersangka kan? Kan dia jadi ditahan kan? Oh kemungkinan ya. Ini yang tidak mengembalikan tepat waktu, kemungkinan ya. Atau kemungkinan dia tidak mengembalikan sama sekali. Sekarang kita nggak tahu fakta yang terungkap di APH, apakah ini termasuk yang mengembalikan kan? Setelah lewat waktu dia mengembalikan atau sama sekali tidak mengembalikan, kita nggak tahu. Tapi intinya kalau sudah mengembalikan lewat waktu, itu secara hukum pengembalian itu tidak punya dampak hukum. Paling dia diperingan, ya diperingan hukumannya. Tapi bagi yang sudah mengembalikan nggak diproses. Kalau misalnya ini, Prof. Itu kan pasal 12B Undang-Undang KPK. Korupsi. Oke, saya potong. Kalau misalnya yang dikembalikan setengah, setelah ribut ada tersangka baru sisanya dikembalikan, itu kena nggak, Prof? Itu yang dihitung niat sebelumnya itu. Oh, tetap. Pengembalian sukarelanya dia kembalikan. Ternyata mungkin sudah kesangkur uangnya sebagian kan. Dia belanja sama istrinya, kumpulkan lagi, kembalikan nyusulnya setelah perkiraan saya secara hukum itu dia masuk kategori sudah mengembalikan. Oke. Baik, Prof. Sebentar saya geser ke Tuan Guru. Tuan Guru, saya dapat kabar ini, Tuan Guru ya. Ada banyak orang di balik kasus ini, Tuan Guru, yang ikut kita menduga ya terlibat. Ada katanya orang politisi masih banyak juga, mantan anggota DPR juga, bahkan ada oknum aktivis yang disebut-sebut di dalam kasus ini. Apakah Tuan Guru dapat informasi soal itu? Saya kan karena pelapor, tentu saya ini update itu. Semua itu saya, kalau boleh dikatakan, kalau orang tahu 10, barang ini 20, saya itu 19 yang saya tahu. Oke. Baik perkembangan di luar maupun perkembangan di dalam APH itu. Karena tidak boleh juga APH kalau saya bertanya di sana itu tidak boleh tidak menjawab saya kan karena saya di pelapor kan mau tahu perkembangan. Nah maka banyak tahulah saya Prof tentang ini kan. Nah itu tadi ini kan yang 3 ini baru pemberi di kini. Ya kan? Bukan uang mereka. Bukan uang mereka. Ini kan baru pemberi yang 3 ini yang disangkakan. Nah sekarang ini kan Kejati ini bergeser ke sumber uang ini sekarang hari ini dari kan. Mana uang ini keluar? Dari mana uang ini? Maka ada tersebut di situ ada LSM. Ada tim transisi yang saya dengar di situ kan. Ini yang sedang digasak sama kejaksaan sekarang. Oke. Nah dari mereka ini akan keluar bahwa nama pemborong nanti pemilik uang. Pemilik uang. Nah maka saya ya dapat bocoran. Ini minggu besok ini mungkin lebih dari 40 orang yang akan diperiksa ini. Artinya bahwa dari DPRD, dari pemborong dan pemerintah. Nah maka kita sangat apresiasi kerja-kerja daripada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ini kan. Oke. Nah besok ini akan keluar orang-orang yang menjadi jembatan uang ini besok ini kan. Nah dari orang yang menjembatani uang ini akan keluar ini loh sumbernya. Bla 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 ibu ini, bapak ini bunyinya di situ kan. Nah maka saya memperkirakan ini dari pemerintah itu tidak kurang dari 7-8 orang itu. Ya yang terlibat ini. Dari pemborong juga tidak kurang dari 7-8 orang. Begitu juga dari DPRD mungkin lebih 30 orang. Yang terlibat ini. Menurut saya ya berdasarkan apa yang saya dengar baik di sini maupun dari APH itu. Nah ini artinya bahwa serius sekali kasus ini, Diki kan. Nah maka nanti mungkin minggu depan ini di situ akan kita lihat. Nah maka saya akan ngomong di koran kemarin kan hasil pikiran saya setelah saya rangkai barang ini, saya berani ngomong kemarin mengatakan saya memprediksi minggu depan ini ada pengumuman massal tersangka. Kalau saya lihat daripada rangkaian-rangkaian ini kan. Nah ini sekarang nih jembatan-jembatan ini sudah mau diperiksa dan mungkin mengaku mereka besok ini. Oke. Nah jembatannya akan mengatakan saya dapat dari ini. Nah dari jembatan itu mengaku yang punya duit, dari punya duit besok akan mengaku bahwa saya berani membayar itu kenapa? Karena kebijakan. Oke. Baik, kita ulas satu persatu dulu Tuan Guru, biar tidak jadi fitnah ini Ijen Prof. Karena tadi disebut ada LSM, saya bilang oknum. Biar nggak salah nih teman-teman ya. Oknum LSM-nya apa perannya? Yang Anda maksud?
peran Ya, peran berperan sebagai jembatan. Oh, jembatan. Ya, jadi ini sekarang ini kan jembatan menuju ini kan sudah tersangka 3 ini. Oke. Nah, besok akan kita lihat ya, yang LSM dan kawan-kawan lain tuh ngasih Iju, ngasih Acip, atau ngasih Hamdan. Jangan-jangan di belakang Ijunya ada 5 orang, di belakangnya Acip itu mungkin ada sekian orang, di belakangnya Hamdan itu ada sekian orang. Oke. Nah, maka semakin terang benderanglah barang ini. Nah, maka tadi saya jelaskan lebih awal. Asal mula menurut cerita orang yang sangat dekat dengan gubernur ini ya, dan ini satu parti dengan gubernur ini. Ini orang Gerindra yang kasih tahu saya ini. Orang Gerindra itu orang yang dekat sekali sama gubernur yang kasih tahu saya bahwa semua ini berawal dari pertemuan Iju, Nur Salim dan gubernur di ruangan barang ini. Sebentar, kata mereka. biar lurus dulu. Nur Salim ini siapa? Nur Salim kepala BPKD. Oh, kepala BPKD. Biar terang. Kan Nur Salim tuh banyak. Iya, Nur Salim kepala BPKD. Tetangga saya juga ada Nur Salim Itu namanya. namanya dia menceritakan kepada saya oleh orang dekatnya gubernur ini. Saya tidak tahu apa motivasi dia cerita sama saya. Oke. Oke, baik, saya tanya kemudian pihak swasta. Itu orang NTB atau di luar NTB? Ada orang luar NTB dan ada orang NTB. Oh, banyak. Iya. Baik, pemilik uang ini Pemiliknya ada orang luar NTB. Terus ada orang NTB? Ada orang NTB. Oh, begitu. Berarti bukan hanya dari luar atau dari Bukan NTB? hanya dari luar, ada di dalam, dari luar Oke, juga ada. total uang yang harus dibagi-bagi menurut informasi yang Anda peroleh berapa? Kurang lebih 7 miliar kan. 7 miliar. Tapi yang Kurang lebih, tapi ini saya tidak mengatakan 7 miliar ya. Oke. Ini berdasarkan berita, bisa saja benar, bisa saja tidak. kurang lebih kan? Kurang lebih. Oke. Kemudian uang itu yang tersalurkan berapa? Kalau pengakuan beberapa hasil informasi yang Saya ini kan melihat yang kembali, Bro. Yang kembali kan 2 miliar. 2 miliar. Oke. Nah, yang tidak mengembalikan tinggal dihitung. Yang mengembalikan 2 miliar itu mungkin sekitar 15 orang kan. Nah, mungkin saja kalau dia tersangka, kalau yang mengambil itu 30 orang atau 28 orang, tinggal kalikan aja rata-rata 200 juta kan. Oke. Maka yang terbagi uang ini sekitar 45 miliar. Kalau dia 7 masih ada sisa 2 atau 3 di tim pembagi kan. Ini kan berita ini yang kita ini kan. Iya. Ya, orang bilang bahwa uang ini sebenarnya 7 miliar katanya. Katanya ini kan. Nah, tapi yang nyata hari ini kan ada 2 miliar yang dikembalikan. Oke. Nah, sekarang tugasnya APH itu adalah yang tidak mengembalikan siapa saja dan berapa. Nah, karena yang mendapatkan ini yang menerima tidak mungkin tidak bisa mengelak karena yang pemberi sudah memberitahu kepada APH sekian jumlahnya yang saya beri. Oke. Nah, Sebelum ke Tuan Guru saya geser ke Prof. Prof Asikin, ini tadi menarik ceritanya Tuan Guru menyampaikan. Ternyata begitu ramai orang di balik kasus ini, Prof. Ada oknum LSM, ada kemudian kepala BPKD ya, biar nggak salah ini kepala BPKD dan pertemuan dengan Bang Iju ya, kemudian ada Pak Gubernur. Oke, saya mau tahu, Prof. Apakah kalau dari sisi hukum, Prof, apakah kemungkinan besar mereka akan terlibat dalam kalau benar cerita yang disampaikan oleh Tuan Guru Najam? Ya, kalau lihat konstruksi kasus ini kan, itu banyak sekali yang terlibat. Iya. Kan? Ini kan mengapa banyak terlibat karena pengakuan dari yang diperiksa pertama kan. Iya. Dari orang yang diperiksa pertama yang tidak menerima, kan ada yang tidak menerima sama sekali. Iya. Ada dipanggil pertama kali, saya tidak menerima. Lama diinterogasi, kalau kamu tidak menerima siapa yang nawarkan? Nah, dari sini mulai terungkapnya barang besar ini. Iya. Ya ini selamat ini yang tidak terima nih, selamat ini. Tapi yang tidak terima itu nyebutlah nama ini yang ngasih saya nawarkan. Meskipun saya tolak. Ya, ditolak. Oke. Selesai nih ya. Selesai. Nah, dari sinilah mulainya kemana-mana terus kasus ini kan. Dari orang yang menyiapkan dana ke sini menyalurkan ke A, B, C, D. Jadi saya katakan tadi ada pelaku utama, ada yang membantu melakukan, ada yang menyuruh lakukan. Seperti itulah konstruksinya sehingga menjadi banyak sekali calon-calon tersangka, banyak sekali ya orang-orang yang mau ditahan. Bisa-bisa ini kan PAW massal. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi PAW massal seperti di Malang itu kan. Iya. Tapi luar biasa jaksa kita ya tidak secara sporadis menyatakan ini tahan semua kan enggak. Ini bertahap. Ini dulu nanti di PAW mungkin strategi ya? Sehingga tidak menjadikan lembaga legislatif lumpuh.
Iya, iya. Tidak lumpuh, karena kalau lumpuh bahaya. Tidak jalan ekonomi kita. APBD kan tidak bisa diketok kalau kurang setengah plus 1. Oke, Prof, menarik sebentar, Prof. Kalau pasal yang diterapkan oleh Kejati kepada para tersangka ini, pasal 5 ayat 1 huruf B tentang tindak pidana. Itu menurut Anda sudah tepat atau ada yang masih kurang? Ya, ini kan menyangkut gratifikasi ya. Menyangkut suap lah ya, atau gratifikasi. Itu semua ini dalam jabatannya kan. Ini para pejabat ini dalam jabatannya dia tidak boleh sebenarnya menerima sesuatu, itu kata sumpahnya kan. Maka barang siapa dalam jabatannya menerima satu, ini kena pasal itu. Kena pasal itu. Makanya nanti rata-rata di DPR itu kena pasal itu, pasal 5 itu. Nah, yang menyogok dia itu, yang memberikan dana, ini kena membantu. Iya. Membantu menyiapkan dana untuk ASN ini ataupun pejabat ini. Yang saya katakan di gelombang kedua itu yang 8 itu. Oke. Itu dia kenanya itu turut serta ini gratifikasi, terus serta melakukan gratifikasi dan menyiapkan sarana atau dana. Oke. Kesana dengan akan banyak ini saling babit bahasa kita. Saling babit nih. Oke. Itu. Tapi pembuka pada Pandora ini kan ada anggota DPR yang lelah di pressure dan sumpah saya nggak nerima, Pak. 2 jam itu nggak nerima, Pak. Kalau nggak nerima, siapa yang menawarkan terus kamu nggak terima? Oh ini ya selesai waktu pulang. Besok jadi panggil lah ini yang nawar-nawarkan. Iya. Oke, Prof, saya geser ke pemilik uang. Tadi Tuan Guru menyebut ada yang dari asal NTB dan di luar NTB. Prof, mereka punya peluang besar nggak jadi tersangka? Oh iya, peluang besar itu kalau penyandang dana sebenarnya punya uang. Dia masuk kategori ini tindakan yang turut serta melakukan itu. Ya, bersama-sama ya kan, pemberi dan penerima itu dikategorikan bersama-sama melakukan. Nah, nanti ada ya membantu melakukan, sang arah supir nganter-nganterkan bisa itu jadi saksi membantu melakukan. Karena saya dengar cerita ada satu yang keliling ini nganterin itu loh. Jadi peluncur lah dan keliling. Dia bilang kalau saya itu siapa sebenarnya? Saya tapi ada yang curhat bahwa saya lelah saya saja ini nggak ada hasil. 40 orang seluruh NTB ini saya keliling nganterkan sampai tengah malam. Kok saya kena sekarang ini ada apa? Nah itu kan, itu berarti barangnya ada. Oke. Itu contoh konstruksinya. Gratifikasi seperti itu pejabatnya kan DPR. Nah itu ada yang pengusahanya, ada yang tukang nganter itu kan dia tahu apa. Itu kangen pejabat nggak itu tukang nganter ini? Enggak juga. Orang biasa. Ya kurir lah. Khusus. Saya tahu apa yang diantar Pak. Pokoknya ini saya antar, nggak satu isinya. Oke. Ada ya orang khusus. Ada, itu termasuk kategori. Tapi kan itu nanti terakhir. Minum bawah. Ya. Oke, Prof, saya dengar kabar bahwa dengan 3 tersangka ini dalam kasus ini, Prof, Anda kenal baik. Saya dengar kabar Anda beberapa kali didatangi, benar nggak? Ya, saya kenal baik. Semua kan anak muda ini kan. Saya kenal baik DPR itu, saya kenal baik. Dan saya pernah juga menyarankan untuk dikembalikan awal-awal kasus ini terjadi, saya dipanggil di satu tempat oleh para ketua fraksi, para pimpinan DPR dipanggil untuk mendengar pendapat saya. Oh iya, lanjut. Nah dalam diskusi saya katakan kembalikanlah kalau aman, silakan teman-teman fraksi sampaikan kepada anggota, kembalikan, mumpung awal-awal ini. Tapi konon katanya sudah disampaikan, tapi tidak mau mengembalikan. Sudah sampai kepada pesan saya itu kepada teman-teman ini, tapi dia nggak mau mengembalikan. Ya sudah, tugasnya kan sudah selesai, memberikan pemahaman secara hukum, dampak-dampaknya seperti ini. Oke, kalau secara personal ada nggak ketemu langsung? Ada juga secara personal. Itu apa diskusinya, Prof? Diskusi tentang itulah, malah berbelok gitulah. Persoalannya bukan kepada pemberian tapi tolong diperingatkan ini jangan anu saya gitu. Jadi anggota yang lain disuruh Prof Ikin yang peringatilah teman itu. Jangan
saya yang disudutkan misalnya gitu. Oke. Nah, intinya ada yang ngeyel kan, ada yang netral, mau ngembalikan ya sudah saya ikuti Prof Asikin ya. Tapi ada yang nggak mau lah kembaliin. Untuk apa? Ada kaitannya dengan ini kan bukan korupsi kan gitu lah kan, belum. Keyakinan mereka kan? Ya, bukan uang negara. Oke. Memang bukan uang negara, tapi tujuannya iya, membungkam. Ya, karena dikiranya korupsi itu adalah uang negara. Ya, hanya itu. Tidak merugikan negara saja korupsi. Iya benar. Bukan selalu merugikan negara itu. Tidak korupsi, tidak merugikan negara pun bisa korupsi karena niatnya itu yang menguntungkan orang lain. Tidak merugikan negara bisa terlibat korupsi kan. Oke, Prof. Sebelum ke Tuan Guru sekali, satu pertanyaan saya lagi. Prof, ini kita tahu pimpinan DPR. Ya, kita sampaikan di sini ya. Kenapa sampai tidak tahu barang ini, Prof? Saya juga pertanyakan dan perdanam sama pimpinan DPR, dan pimpinan itu kan bukan satu orang. Iya, banyak. Ada wakil ketua. Saya juga diskusi. Ya memang ini sepertinya lintas ya. Sabotase. Dia langsung ke personal DPR. Oh gitu. Potong kompas ya. Nah ini sehingga pimpinan DPR pernah merasa tersinggung di depan rapat Korpopindah. Ya. Itu kan disampaikan bahwa kenapa Bapak itu tidak melalui saya saja. Dan dulu gubernur yang dulu kalau ada policy, kalau ada kebijakan itu lewat kami pimpinan yang kami nanti bicara sama anggota. Kenapa langsung ke personal anggota? Itu dibahas secara curhat, ini dilaksanakan dalam rapat pimpinan. Itu pernah. Dan semua akhirnya pimpinan tahu bahwa oh ternyata tanpa melalui pimpinan bisa langsung gitu loh. Itu yang disampaikan kepada saya. Itu yang pernah saya sampaikan, Prof. Saya protes, kenapa hal seperti ini tidak melalui kami? Kok sekarang langsung aja dulu gubernur, apapun dia melalui pimpinan. Buat komando ya gitu. Sehingga semua APH tahu bahwa ini jalan pintas itu. Mungkin itu yang membuatkan para pimpinan ini, ketua dan wakil-wakil ini merasa terselamatkan. Karena disaksikan rapat itu bunyinya begitu. Protesnya para pimpinan ini, kenapa tidak lewat kami? Didengarlah sama Kapolda. Itu bahwa ini tanpa melalui pimpinan. Itu sehingga ya udah agak merasa nyaman lah para pimpinan itu, wakil ketua nyaman karena memang tidak melalui pimpinan. Itu setahu saya ya, hasil diskusi. Saya kan perdalam ya, kenapa Ibu sampai tidak tahu? Saya sudah protes di dalam rapat, saya protes, barulah terbuka bahwa ini pimpinan DPR nggak tahu kasus bahwa dia pendekatan personal. Karena ada kurirnya juga. Ya, bukan kelembagaan. Oke. Baik, Tuan Guru. Nah, ini Tuan Guru menarik. Tuan Guru, seingat Tuan Guru atau informasi yang Tuan Guru peroleh, ini masing-masing oknum anggota DPR dapat berapa sebenarnya dalam pembagian ini? Kalau saya mendengar dari rekaman HP itu, dia variasi dia. Kenapa bisa variasi? Apa? Variasi kan ada yang mengaku saya rumahnya dapat 150 katanya itu kan. Gitu. Lalu nanti akan diantarkan lagi saya setelah dia kembali dari yang antar yang ini. Tetapi saya kalau tidak sabar disuruh ngambil ke ibu ini. Ibu siapa? Inisial? Iya, inisialnya. Jadi apa deh ibu itu? NH itulah. Jadi apa ibu ini? Ibu ini dia jadi pengusaha lah. Pengusaha. Ngambil aja langsung ke sana karena teman-teman itu banyak yang langsung ngambil ke situ. Oh, seperti bank terbuka lah ya? Ya itu katanya di dalam rekaman itu kan. Okay. Ya benar tidaknya kan ada di kejaksaan itu rekaman. Putar aja kembali kan. Okay. Jadi sumber dari segala sumber pengetahuan saya tentang kejadian ini rekaman itu awalnya. Saya itu sangat yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam rekaman itu adalah benar. Sehingga saya ngotot, ribut dan melapor. Dalam laporan kami itu jelas mengatakan bahwa pihak hukum kalau mau tahu soal ini, sita rekaman HP-nya ini. Orang dari fraksi PDIP ini. Di sana lengkap pernah saya dengar, saya bilang kan. Dan itu saya saksikan bersama anak saya dokter itu. Saya takut nanti jangan-jangan orang ini ngomong lain, Prof kan? Jadi saya saksikan itu bertiga di sana. Rentetan itu sudah.
Nah, maka sangat yakin saya. Nah, peristiwa ini yang saya kejar sampai ke Jakarta, sampai ke PK itu kan, sampai Mabes, sampai Kejaksaan Agung itu adalah sama sudah dengan fakta yang sekarang ini. Sama sudah faktanya itu. Nah, jadi saya melihat Prof ya, anak-anak ini korban regulasi, Diki. Kalau saya melihat. Kalau saya dengar dari cerita itu dan saya hubungkan konektivitas daripada rekaman itu dengan pergub itu nyambung dia. Nyambungnya kata 38 yang dipotong, 38 yang diberi. 76 yang dipotong, 76 yang diberi. Dan itu ada di dalam peraturan gubernur itu. Nah, maka saya sangat yakin bahwa anak-anak atau adik-adik di DPR itu adalah korban regulasi sebenarnya. Kalau tidak lahir pergub itu menurut saya Prof Kanda ya, tidak akan terjadi barang ini. Kenapa? Karena orang tidak mau membeli. Tidak mau orang ini membeli pemborong ini barang yang tidak jelas kan. Tapi karena dia pergub itu ada, itulah maka terjadi transaksi melalui beberapa pintu ini kan. Nah, sekarang pintu-pintu ini sudah kelihatan ini kan. Nah, nanti kita lihat kan. Pintu HK siapa saja, pintu hijau siapa saja, pintu wajib siapa saja nanti di situ. Oh, ini nggak satu pintu? Nggak satu pintu ternyata barang ini. Oh, begitu. Nah, maka inilah kehebatan kejaksaan itu menetapkan 3 ini. Ini kan 3 pintu ini. Nah, nanti akan keluar masing-masing pintu berapa belas orang di sini. Bisa saja satu pintu hasilnya 13, 15. Tinggal dikalikan, kalau 15 rata-rata kali 3 berarti TS-nya nanti bisa 45 kan. Oke. Baik dari DPRD kan, dari eksekutif dan dari pemborong. Swasta ya. Nah, jadi ini kan yang tersangka ini menurut saya ini kan dugaan kami sebagai pelapor adalah pertama mangsa dari pergub itu adalah DPRD. Buktinya sudah ada tersangka pemberi. Yang kedua nanti pemborong. Yang ketiga itu adalah pemerintah. Dalam hal ini mulai dari kepala BPKAD, tim transisi kan, sampai kepada gubernur. Iya. Saya melihat ini gubernur ini sulit lepas dari jeratan ini kalau menurut saya. Sulit lepas gubernur ini dari jeratan ini. Kalau kita melihat historis daripada perjalanan sehingga terjadinya penyangkaan ini. Oke. Kan muara apa-apa ini kan dari pergub ini, Diki. Pergub itu apa? Pergub yang berkebijakan menggusur 38 pokir DPRD lama ya kan untuk diberikan kepada DPRD baru dengan jumlah 76 miliar. Ini jelas barang ini. Nggak bisa orang multi tafsir terhadap ini. Ini jelas ini kalau istilah zaman Soeharto dulu ini ayam putih terbang siang nggak Tuan? Ayam putih terbang siang. Terbang siang sudah putih terbang siang lagi kan? Oke. Ini kalau menurut saya. Nah, maka kalau orang mengatakan hari ini tidak ada kebijakan, tidak ada hubungannya dengan pergub, suruh belajar lagi orang itu. Karena saya ini berdiskusi sama Prof Ekin dan Prof lain yang dari Jakarta, Prof lain yang di Jogja, Prof lain yang dari Surabaya. Semua Prof ini mengatakan bahwa ini pelanggaran Pak Najam. Bismillah sudah sana. Ini jangan saya memandang saya sebagai pelapor ini adalah ya boleh Anda bilang saya cek-cek. Tapi berani tidak Anda mengatakan cek-cek Prof Ekin? Boleh dikatakan kita cek, tapi berani tidak teman-teman saya diskusi di Jakarta dikatakan cek profesor-profesor itu. Nah, maka saya ini ada teman-teman yang mengatakan bahwa segera kita akan undang Pak Najam ini ke Jakarta untuk berbicara soal ini. Karena ini pilot project korupsi model baru ini. Ini model korupsi model baru ini dengan cara jebakan sehingga menggeret banyak orang. Ini model baru menurut kita nih, Prof. Menurut Prof kita bersepakat. Baik, saya potong Tuan Guru. Tuan Guru menarik ini. Tuan Guru juga perlu menjelaskan kepada masyarakat luas ya. Kenapa ada pihak swasta atau pemborong yang Tuan Guru maksud tadi tiba-tiba muncul di balik kasus ini? Apa sih yang sebenarnya dijanjikan oleh orang di dalam pemerintahan bahkan di DPR kepada pihak pemborong sehingga pihak pemborong mau mengeluarkan uang? Ini juga jelas. Saya itu pernah mendengar pemborong ini kan dijanjikan apa? Tapi ini dari isu-isu kan. Tapi nanti ya akan benar apa enggak kan kenyataannya nanti ketika sudah tersangkanya. Jadi tadinya 76 miliar enggak laku, Bos. Dia bilang kan, "Yo, kenapa dia enggak laku?" Ya kan bagaimana kita bisa memberi 76 miliar enggak jelas DPA, enggak jelas apa-apanya kan? Nah, maka kalau dia mau laku di sinian ini katanya harus jelas dong dasar hukumnya. Nah, oleh sebab itu lahirlah dasar hukum ini namanya peraturan gubernur. Kan peraturan gubernur itu Prof, enggak mungkin enggak ada DPA di situ, enggak mungkin enggak ada nomenklatur di situ. Nah, ketika nomenklatur ada dalam sebuah peraturan yang ditandakan oleh gubernur sebagai penjamin bahwa ini barang ini ada, Diki aja mau, kalau pemborong saya aja mau beli itu.
Karena jelas sudah dilindungi oleh peraturan gubernur 02 dan 06 itu kan. Oke. Pastilah saya mau membeli. Nah, tetapi sebelum kalau ada pergub, berani tidak mereka membeli? Tidak ada. Nggak jelas kan? Jelas. Nah, maka oleh sebab itu, begitu pergub lahir, ludes barang ini. Ludes barang ini. Coba ditawarkan ke saya beli juga itu. Oke. Karena saya berkeyakinan bahwa ini barang ada ditandatangani oleh kepala daerah yang sebagai user budget utama di dalam perannya di dalam NTB ini kan. Oke, Tuan Guru, berarti ini jelas pokir. Pokir jelas Yang ini. dikejar sama jelas pokir dia. Begitu Masnya. Ini pokoknya ini sekarang ini itu yang dia mau kelabui Tuan sama orang-orang ini supaya yang dibeli ini bukan pokir tapi tidak bisa karena jelas yang hilang 76 yang dia buatkan program menurut cerita Beram di ruangannya Bu Ispi itu mengatakan ketemu sama gubernur di sana kata Beram itu kan bahwa program yang saya berikan kepada kamu Ram bukan uang. Ya betul sih bukan uang tapi program itu program proyek. Berarti salah kita kalau nyebut ini dana siluman. Salah itu, tidak siluman ini. Yang benar itu seperti apa kata pengacara kemarin. Orangnya yang siluman ini, kalau dananya tidak siluman. Iya, nah, maka kalau kita bicara siluman, ada namanya Raja Siluman. Siapa Raja Siluman? Iya yang membuat peraturan itu. Oke. Itulah Raja Siluman kan. Baik. Oke, Prof, saya geser ke Prof. Dengan penyampaian Tuan Guru Najam soal regulasi dasarnya, pihak swasta lah kalau saya menyebut ini, atau pemborong kalau bahasa gaulnya itu, dasar sehingga memberikan uang. Itu menurut Prof, apakah orang yang membuat kerangka aturan itu, regulasi itu, bisa kena nggak dalam persoalan ini, Prof? Ya kalau didalami kan ada niat kan. Itu yang disebut selalu sekarang ini ada mens rea. Mens rea. Dibuatnya pergub atau apa saja. Kalau ada niatnya jahat ya untuk menggeser, untuk mengalihkan dana segala macam. Ya dia punya mens rea untuk tujuan bisa dipakai dananya sebenarnya awalnya tidak pakai barang haram sebenarnya kan dikasih label halal. Barang dari haram dia. Ya, ada labelnya. Dia membrand. Begitu. Kalau udah ada brand tidak berani orang kan dijadikan halal. Ada brand halalnya kan tidak mau beli produk itu. Mana buktinya bahwa ini halal? Ternyata dikasihlah label halal. Berani saya beli bahwa itu barang halal. Ternyata itu hanya sekedar brand. Padahal itu jebakan Batman kan. Maka mens rea aja sudah ada. Saya selalu katakan kalau mau ditelusuri ya pembuatnya ini kayaknya juga karena apa tujuannya membuat itu. Kan itu kan apa tujuannya. Lalu walaupun dia ternyata belum dipakai gitu kan misalnya orang mengatakan belum dipakai kan, tapi niatnya kan terhentinya niat itu bukan karena ikhlas, terpaksa dia tidak jadi misalnya. Seperti contohnya Pak Tuan Guru dulu sapi itu sudah diambil dari kandang. Maka itu sudah diambil dari kandang itu sudah fakta dia pencurian walaupun di jalan ketemu polisi tetap kategorinya mencuri. Walaupun barang itu sampai rumah pencuri kan. Nah itu contohnya. Niat itu sudah ada. Berarti kalau niatnya ada kesana arahnya kena. Karena niat tidak berhenti bukan karena maunya tidak berhenti tapi karena dia heboh ini menjadi berhenti niat itu. Dia diberhentikan akhirnya. Kalau niat dan teledor itu sama nggak, Prof? Ya, beda kan? Kalau misalnya teledor lah misalnya. Teledor itu kan nanti namanya overmah. Artinya ataupun terpaksa ataupun noder itu daya paksa. Saya bisa tidak dikenakan kalau saya berbuat itu karena ada keteledoran. Misalnya. Kan kealpaan namanya. Noder. Saya membunuh orang belum tentu saya dihukum kalau terpaksa. Dia mau rampok saya. Noder. Itu kealpaan bisa. Jadi hukum itu tidak selalu saya berbuat itu terus menjadi saya dihukum, tapi lihat dulu mengapa berhentinya niat itu. Ya. Baik, saya geser ke Tuan Guru. Satu pertanyaan menarik Tuan Guru. Ini Tuan Guru yang lagi rame sekarang ini mengarah ke Anda. Anda disebut-sebut, Anda juga banyak dosa, Anda juga banyak salah. Anda pernah jadi DPR dan Anda juga bisa saja diganggu program-program yang pernah ada. Apa tanggapan Anda soal itu? Ini sangat banyak, tetapi tidak etis kalau saya ceritakan di sini kan. Tapi hanya sebagian saja. Memang itu yang menyebabkan orang tidak berani mengungkap kasus. Karena tekanan-tekanan yang seperti Anda bilang tadi. Tapi saya berusaha bahwa dalam bahasa agama itu saya kokoh. Amanu ajma'un itu keimanan itu saya betul-betul ini gitu.
Saya serahkan kepada Allah semua ini, ya kan? Jadi saya harus mengungkap kasus ini. Karena kami dizolimi, bukan kami yang menzolimi. Kami diganggu, bukan kami mengganggu. Maka tolonglah saya, Allah. Nah, maka dalam pertolongan Allah saya ditemukan dengan beberapa profesor kan, beberapa teman adik-adik di sini, tim-tim kecil itu kan, untuk mengkonstruksi barang ini. Sehingga rupanya Prof ini bantuan Tuhan juga. Kita ketemu dengan Prof, kita ketemu dengan profesor-profesor lain di luar NTB ini kan, dan mereka mengatakan bahwa Bismillah. Nah, itu yang memotivasi saya. Tapi tidak lepas dari tadi itu. Ada ancaman, ada godaan, ada macam-macam. Nah, tapi saya bilang dalam hati saya, ya boleh saja kamu bilang apa-apa, boleh saja kamu bilang saya gila, boleh saja kamu bilang saya radio shader, tapi akan saya buktikan bahwa ini benar terjadi. Apa yang dilakukan oleh Prof NTB ini adalah pelanggaran, titik. Dengan dasar-dasar seperti ini berdiskusi dengan para pihak, termasuk Prof Asikin. Jadi beliau-beliau mengatakan sudah maju deh Tuhan. Ini benar apa yang Anda katakan. Nah, maka setelah beliau mengatakan secara duniawi, saya secara urawi minta kepada Tuhan bahwa ternyata saya tidak goyah hati saya sedikit-sedikit kan, untuk mengungkap kasus ini. Nah, akhirnya apa terjadi hari ini? Titik terang itu ada. Nah, kalau saya melihat dengan lahirnya 3 tersangka bahkan berpuluh-puluh tersangka nanti, ini adalah barang bukti yang nyata secara realitas bahwa kebijakan gubernur itu salah. Apa yang dibuat oleh gubernur NTB itu salah dalam bentuk regulasi kebijakan mengeluarkan 2 pergub itu. Nah, maka di dalam tuntutan kami itu, Prof, mengatakan apa? Kami tidak menuntut adik-adik ini, tapi yang saya tuntut itu adalah dalam rangka menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh gubernur NTB. Dalam arti lain itu abuse of power itu. Dia melampaui batas apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, hari ini kan ada barang bukti. Apa barang bukti yang nyata? Terjadinya tersangka. Ini sebenarnya kalau kita cermat, mohon maaf nih, Prof, dengan adanya 3 tersangka ini sudah bisa kita katakan, ini menurut pengalaman saya kan, perkiraan saya dalam hukum yang saya sedikit sekali ilmu hukum saya ya. Dengan terjadinya 3 tersangka ini sudah menjadi bukti yang nyata bahwa ada pelanggaran di dalam pergub itu. Nyata ini, silakan aja kaji ini. Siapapun profesor, siapapun masyarakat yang mendengar kata saya ini, bahwa dengan terjadinya 3 tersangka adik-adik kita ini adalah barang bukti bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB berupa Peraturan Gubernur 02 dan 06 itu adalah cacat hukum. Cacat hukum karena tidak mendasar. Kalau dia bilang dirinya mengacu kepada Impres nomor 1 2025, coba periksa Impres itu. Ada enggak termaktub di dalam itu, tertulis di dalam itu bahwa boleh menggosir pokir dan BTT? Tidak ada, setelah dipelajari, Prof. Nah, maka semakin terang benderanglah bahwa sumber daripada sumber ini adalah peraturan gubernur. Maka saya tidak mengatakan menuduh, tapi kami menduga bahwa pelaku utama alias Raja Siluman itu adalah gubernur NTB. Kalau saya melihat rentetan hukum ini, maka pelaku utama daripada kasus ini adalah Gubernur NTB melalui Pergub nomor 02 dan 06, dan saya nobatkan dia ini sebagai bukan siluman lagi, tapi Raja Siluman. Ini bukan uangnya yang siluman, ini manusia-manusia ini yang siluman, yang berseliweran, tidak jelas kan. Nah, akhirnya apa terjadi hari ini? Hukum saja dia kebingungan menetapkan mereka ini kan. Karena bagaimana dia kebingungannya itu? Kalau tidak hati-hati Kejaksaan Tinggi, karena ini saling masukin barang ini, tidak jelas. Tidak jelas apa yang dikatakan di dalam pergub itu, bagaimana realisasi dari pergub itu, siapa yang mengoperatori pergub itu kan. Nah, kalau tidak ada orang seperti kita ini dengan Prof ini kan, kalau ada saya dan teman-teman tim kecil yang saya buat bersama bapak profesor, baik di NTB maupun luar NTB, yang menguntai kasus, yang merangkai kasus ini, maka betul-betul siluman dia ini Tuhan. Tetapi sekarang sudah tidak siluman lagi, sudah jelas akibat daripada regulasi yang dikeluarkan gubernur. Maka tuntutan kami di KPK, tuntutan kami di Kejaksaan Tinggi, tuntutan kami di Polri, di Mabes maupun di sini di Kejagung, mengatakan bahwa melaporkan penyalahgunaan atau kewenangan yang dilakukan oleh Pemprov NTB alias gubernur dalam mengeluarkan peraturan gubernur yang 2 itu. Ini yang jadi sumber daripada sumber. Maka saya kemarin di mana-mana saya mengatakan, Prof, mohon maaf ini, kebijakan gubernur alias Pergub 02 dan 06 itu adalah kebijakan atau peraturan gubernur malapetaka. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir.
Prof, ini terakhir Prof. Apa yang mau Anda sampaikan kepada APH? Apa yang mau Anda sampaikan, berikan pesan kepada teman-teman DPR, bahkan pemerintah NTB terkait kasus ini, Prof? Ya, para APH, saya sangat apresiasi ya kepada kejaksaan. 2 tahun terakhir ini kejaksaan di Indonesia betul-betul menunjukkan taringnya, ya, bahwa dulu kita kan menganggap kejaksaan ini lemah, mengedewa-dewakan KPK. Tapi 2 tahun terakhir ini kejaksaan ini menunjukkan jati dirinya sebagai penegak hukum yang benar-benar luar biasa di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. Cepat menangani sesuatu yang dikategorikan tindakan korupsi. Cepat sekali, ini yang saya apresiasi ya. Sehingga kita sekarang menaruh harapan yang begitu tinggi kepada kejaksaan. Kalau dulu kita menaruh harapan kepada KPK. Iya. Sekarang udah kebalik dia. Nah, itu harapan supaya tetap ini kejaksaan di NTB ini bekerja secara progresif. Nah, sekarang sangat progresif sekarang. Tapi yang kita minta terus transparan, kan, mengungkap kasus ini cepat, transparan, diungkap saja nama-namanya sudah ya, nama-namanya supaya tidak menimbulkan saling fitnah. Iya, benar. Menghindari fitnah, dan jaksa ternyata sangat profesional dan progresif. Itu pertama. Nah, untuk teman-teman di legislatif, sekali lagi, tentunya saya hanya berpesan, Anda ini kan orang pilihan, kan, manusia-manusia pilihan, yang tidak semua orang bisa menjadi wakil kami. Maka kita berharap menjaga diri sebaik-baiknya, menjadi orang yang amanah, kan, hindarilah perbuatan-perbuatan yang nanti merusak citra keluarga. Ini kan kita kalau begini kan nama baik keluarganya benar. yang paling kita sayangkan, lalu membawa nama baik lembaga. Karena baru sekarang ini DPRD kita ini ya mengalami musibah seperti ini, ya selama ini tidak pernah terjadi yang massal gini ya. Mudah-mudahan yang teman-teman yang belum terkena ini istiqomah ya, ini ambil sebagai pelajaran yang berharga, terutama generasi muda kita, baik ke DPRD di provinsi maupun di kabupaten. Teman-teman yang masih muda-muda ini belajar ini bahwa masa depan Anda masih lama, Anda menjadi generasi penerus kita, ya. DPRD kita sekarang anak-anak muda kan, kita senang sebenarnya. Tapi ini perlu menjaga diri dengan moralitas yang tinggi, yang inner morality-nya yang baik, sehingga Anda menjadi generasi emas kita kelak lagi 10-20 yang akan datang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Tuan Guru ya. Sebelum saya menayangkan podcast ini, saya sudah berusaha mengkonfirmasi ada Gubernur NTB, kemudian PH dari 3 tersangka yang sudah ditetapkan, untuk bagaimana dia juga punya kesempatan yang sama untuk berbicara di hadapan kita. Tapi sampai dengan ditayangkan video ini belum merespon ya, tidak siap untuk menyampaikan itu kepada publik dengan model yang sama ya, podcast namanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya. Oke, mau ada closing lagi, Tuan Guru? Oh, boleh. Saya kasih dulu, Tuan Guru. Closing ya? Siap. Pertama, saya ingin sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang sudah sangat akademik, transparan dalam melakukan penegakan hukum di NTB. Sekali lagi, saya terima kasih. Progres-progresnya beliau di situ selalu saya terima dari Humas Kejaksaan Tinggi terkait dengan gini. Sesuai pertanyaan saya, beliau pada jawab saya. Nah, oleh sebab itu saya tidak meragukan lagi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat adalah serius melakukan penegakan hukum. Terima kasih sekali lagi kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, saya berterima kasih kepada secara kelembagaan partai politik. Saya berterima kasih kepada, ini bukan kampanye ya, bukan kampanye KPDI ya. Tapi saya tidak ada niat berkampanye, tapi harus saya sampaikan bahwa melalui praksi PDIP semua ini bisa kita bongkar, dan praksi PDIP selalu memberikan saya fakta-fakta, bukti-bukti, sehingga itu juga bagian daripada motivasi ya,
terungkapnya kasus ini, terutama Ketua DPD 1 PDIP Bung Rahmat. Saya terima kasih kepada Anda bahwa Anda telah membimbing kami sebagaimana Prof. Ekin dan profesor-profesor yang lain, sehingga kasus ini menjadi terang benderang hari ini. Ya, terakhir tentu kepada kanda saya, Profesor Asikin, dan guru-guru besar di Jakarta, teman-teman saya yang ada di Jogja, yang ada di Surabaya, yang telah membantu kami juga di dalam mengkonstruksi daripada kasus ini, sehingga laporan kami itu alhamdulillah Kak Tuan menjadi akademik, dan setelah mereka baca LPH itu adalah beliau mengatakan baguslah laporan kami itu. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi saya berterima kasih kepada semua pihak, dan apa yang saya sampaikan tadi itu kalau menyinggung perasaan daripada pemerintah dan lain sebagainya itu semua hanya saya menceritakan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar yang diinfokan dari orang lain, sehingga saya berani mengatakan apa adanya di tempat-tempat podcast ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton ini, dan saya mohon maaf kalau ada kehilapan dan kekurangan saya. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu dia wawancara kita secara eksklusif 2 narasumber yang kita hadirkan pada edisi kali ini.